Baiklah, selanjutnya ada obat anti-aritmia. Aritmia merupakan masalah laju atau ritme detak jantung. Aritmia ini merupakan penyakit jantung umum yang terjadi ketika impuls listrik di jantung tidak mengkoordinasikan detak jantung dengan benar, sehingga jantung akan berdetak terlalu cepat ataupun terlalu lambat, ataupun karena tidak terlatur. Nah, ini merupakan gejala dari aritmia yang terlihat, mungkin termasuk jantung berdebar atau perdebaran cepat, kemudian ada pusing, kelelahan, sesak napas, nyeri dada, dan penurunan toleransi olahraga. Aritmia dapat menyebabkan peningkatan stroke 5 kali lipat, serta peningkatan gagal jantung 3 kali lipat dari normalnya. Selanjutnya, secara umum, obat anti-aritmia dapat dibagi menjadi 4 golongan utama. Pada golongan pertama, yaitu obat aritmia golongan 1 yang akan memblokir saluran natrium ke dalam dan oleh karena itu akan mengganggu depolarisasi. Obat ini akan memiliki efek anestesi lokal dan antiaritmia, contohnya seperti flecainid. Nah, selanjutnya ada obat antiaritmia golongan kedua yang ditandai dengan sifat penghambatan saraf, beta-adrenergic. Nah, obat ini akan bertindak dengan memperlambat detak jantung dan kontratilitas miokard, serta akan memperlambat konduksi impuls melalui sistem konduksi miokard. Contohnya seperti beta blocker, yaitu atenolol atau metoprolol. Selanjutnya ada obat anti-aritmia golongan ketiga yang akan memblokir saluran kalium sehingga akan memperlambat fase repolarisasi dan akan memperpanjang durasi potensial aksi dan intervalnya. Contohnya seperti amiodaron dan sotalol. Selanjutnya ada obat antiaritmia kelas keempat yang merupakan penghambat saluran kalsium, namun tidak akan menghambat saluran kalsium di piropiridin. Contohnya seperti diltazam dan verapamil yang akan bekerja dengan memblokir saluran kalsium ke dalam dan akan lambat terutama untuk mempengaruhi sel pacu jantung. Selanjutnya ada obat gagal jantung atau inotropik positif. Gagal jantung merupakan sebuah kondisi di mana jantung mengalami penurunan kemampuan pada vertikal dan mengisi ataupun mengalirkan darah ke ke seluruh tubuh. Gagal jantung dapat ditimbulkan oleh setiap gangguan jantung struktural atau fungsional yang bersifat merusak atau penurunan kemampuan jantung untuk berfungsi sebagai pompa yang mendukung sirkulasi biologis. Gagal jantung ditandai dengan gejala seperti sesak napas, kelelahan, dan tanda-tanda seperti retensi cairan. Selanjutnya ada penggolongan dan mekanisme obat gagal jantung. Yang pertama ada obat inotropik positif. Obat inotropik positif bekerja dengan meningkatkan kontraksi otot jantung dan akan digunakan untuk gagal jantung, yaitu pada keadaan di mana jantung gagal untuk memompa darah dalam volume yang dibutuhkan tubuh. Keadaan tersebut akan terjadi karena jantung bekerja terlalu berat ataupun dapat terjadi karena otot jantung menjadi lemah. Beberapa obat inotropik positif yang digunakan untuk pengobatan gagal jantung adalah sebagai berikut. Contohnya seperti digoxin, yang merupakan sejumlah uji klinis yang menunjukkan bahwa digoxin dapat meningkatkan fungsi jantung dan kualitas hidup. Namun, pemakaian digoxin harus diperhatikan karena mempunyai efek terapi yang sempit sehingga perlu adanya monitoring. Contoh berikutnya ada dopamin. Dopamin digunakan dalam pengobatan gagal jantung akut dan dapat membantu jika dibutuhkan untuk peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada contoh epinefrin pada dosis kecil di bawah 0,02 mikrogram. Epinefrin menstimulasi reseptor beta 1 pada jantung dan beta 2 pada otot polos pembuluh darah atau otot rangka. Indeks jantung dan frekuensi denyut jantung meningkat, namun resistensi sistemik akan sering menurun pada dosis kecil dan darah. Selanjutnya ada norepinefrin yang akan menstimulasi reseptor beta 1 dan alpha. Kemudian reseptor beta 1 ini akan menyebabkan peningkatan kontratilitas miokardium dan frekuensi denyut jantung. Stimulasi reseptor alfa ini akan menyebabkan vasokonstriksi arterial sehingga akan peningkatan aliran darah jantung. Nah, selanjutnya ada
Debutamid. Debutamid merupakan katekolamin agonis beta 1 dan beta 2 adrenergic yang membantu peningkatan kontratilitas miokard. Pada pasien dengan shock kardionergik yang disebabkan oleh dekompensasi gagal jantung, debutamid mengurangi tekanan akhir diastolik. Selanjutnya itu ada mekanisme obat inotropik positif. Obat ini bekerja dengan meningkatkan kontraksi otot jantung atau miokardium dan digunakan untuk gagal jantung, yaitu di mana jantung gagal untuk memompa darah dalam volume yang dibutuhkan tubuh. Keadaan ini terjadi karena jantung bekerja terlalu berat. Beban berat yang disebabkan ini oleh kebocoran katup jantung, kekekuan jantung, atau kelainan sejak lahir di mana sekat jantung ini tidak terbentuk dengan sempurna. Terdapat dua jenis obat inotropik positif, yakni glikosida jantung dan penghambat fosfodiesterase. Selanjutnya itu ada diuretik. Diuretik bekerja dengan cara menghambat reabsorpsi air, natrium atau klorida di bagian tertentu dalam tubulus ginjal. Dengan berkurangnya volume cairan ekstraseluler, aliran balik vena, dan tekanan pengisi ventrikal atau preload. Setelah pemberian diuretik, maka edema perifer dan kongesti paru akan berkurang. Hal ini tertentu berpengaruh terhadap perbaikan kualitas hidup pasien dengan mengurangi gejala-gejala yang timbul pada gagal jantung, seperti dyspnea, ortopnea, dan edema perifer. Sehingga dalam penata laksanaan terapi dalam hal ini dapat diberikan diuretik. Penggunaan diuretik dengan cepat menghilangkan sesak nafas dan meningkatkan kemampuan melaksanakan aktivitas fisik. Yang ketiga itu ada antagonis aldosteron. Antagonis aldosteron ini menghambat matriks ekstraseluler jantung dan deposisi kolagen di hati sehingga dapat memperbaiki fibrosis jantung dan remodeling ventrikel. Spironolakton juga berinteraksi dengan androgen sehingga menimbulkan efek samping ginekomastia. Efek tersebut lebih rendah pada epinephrine karena afinitasnya. Selanjutnya yang keempat itu ada angiotensin converting enzyme inhibitor. Obat golongan ini bekerja dengan cara menghambat kerja enzim pengubah angiotensin sehingga perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 dapat diblok. Angiotensin 2 merupakan vasokonstriktor kuat dan juga menstimulasi sekresi aldosteron. Jika pembentukan angiotensin 2 dihambat, maka vasokonstriksi atau pengecilan pembuluh darah tidak terjadi dan tekanan darah tetap atau tidak menjadi tinggi. Hal yang sama juga diblok oleh penghambat enzim pengubah angiotensin. Angiotensin receptor blocker atau ARB. ARB ini dapat menghambat secara langsung reseptor angiotensin 2 tipe 1 atau AT1 yang memediasi efek angiotensin 2, yaitu vasokonstriksi, pelepasan aldosteron, aktivasi saraf simpatik, pelepasan hormon antidiuretik, dan kontraksi atrial efferent dari glomerulus. ARB ini tidak memblok reseptor angiotensin 2 tipe 2 atau AT2. Yang keenam ada kalsium kanal blocker atau CCB. CCB ini bekerja mengurangi kebutuhan oksigen miokard dengan menurunkan resistensi vaskular perifer dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, CCB juga akan meningkatkan suplai oksigen miokard dengan efek vasodilatasi koroner. Penggunaan CCB ini dapat menurunkan tekanan darah dengan merelaksasi otot polos dan resistensi pembuluh darah perifer sehingga menimbulkan pelepasan RAAS yang diperantarai baroreseptor serta adanya peningkatan stimulasi adrenergik di jantung. Adanya kompensasi kontraktilitas miokard sehingga terapi bersama beta blocker harus dipertimbangkan. Ada beta blocker. Adapun kerja dari beta blocker ialah blokad reseptor beta 1 jantung. Nah, ketika distimulasi oleh norepinefrin yang dilepaskan di saraf simpatis dan oleh epinefrin dalam darah, reseptor ini meningkatkan laju dan kekuatan kontraksi jantung sehingga meningkatkan curah, kerja, dan kebutuhan oksigen di jantung. Aktivitas reseptor beta 1 juga meningkatkan konduksi nodus AV dan
ekstibilitas jantung. Efek yang kadang menyebabkan atau memicu aritmia jantung, adapun aktivitas kronis sistem simpatis seperti pada gagal jantung kongestif menyebabkan fibrosis jantung dan romedolin, sehingga menyebabkan perburukan progresif fungsi jantung. Saraf simpatis juga menstimulasi pelepasan renin dan pelepasan reseptor beta 1-nya, sehingga beta blocker juga dapat menghambat pelepasan renin di ginjal. Perkenalkan, nama saya Sri Dwi Yulianti dengan NIM 21011157. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang indikasi, efek samping, kontraindikasi, dan dosis dari golongan obat gagal jantung. Baik, yang pertama ada indikasi. Obat ini bekerja dengan meningkatkan kontraksi otot jantung yang digunakan untuk penderita gagal jantung, yaitu keadaan di mana jantung gagal untuk memompa darah dalam volume yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya ada efek samping. Efek-efek merugikan yang terpenting berkaitan alami obat ini yaitu aritmogenik dan potensi obat untuk menimbulkan iskemia otot jantung, takikardi, dan iritabilitas ventikular dapat dikurangi dengan memperkecil dosis. Efek samping umum dari agen obat gagal jantung dari glikosida jantung yaitu ada pusing, pingsan, detak jantung atau denyut nadi yang cepat, berdebar, dan tidak teratur, dan yang terakhir ada detak jantung melambat. Selanjutnya ada kontraindikasi. Kontraindikasi digoxin adalah pada pasien dengan fibrilasi ventrikel dan riwayat hipersensitivitas terhadap digoxin atau digitalis lainnya. Peringatan penggunaan pada pasien dengan kondisi medis tertentu, misalnya infrak miokardi atau atrioventricular block. Selanjutnya ada dosis obat yang berkaitan dengan inotropi positif. Yang pertama ada digoxin dengan dosis 0,5 mg sampai 0,7 mg per hari. Yang kedua ada loading milirinon dengan dosis 250 mg. Yang ketiga ada dobutamin 2,5 sampai 10 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Yang keempat ada dopamin 2 sampai 5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Selanjutnya ada antagonis aldosteron. Obatnya ada spironolakton dengan dosis awal 2,5 mg sampai 25 mg. Dengan dosis maksimum 25 mg. Yang kedua ada elprenon dengan dosis awal 25 mg dengan dosis maksimum 50 mg. Selanjutnya ada golongan angiotensin converting enzyme inhibitory. Obat pertama ada katropil dengan dosis awal dengan dosis maksimum 50 mg. Selanjutnya ada golongan angiotensin converting enzyme inhibitory. Obat pertama ada katropil dengan dosis awal 6,25 mg sampai 12, mg dengan dosis maksimum 100 mg. Yang kedua ada enalapril dengan dosis awal 2,5 mg sampai 5 mg per hari dengan dosis maksimal 20 mg. Yang ketiga ada fosinopril dengan dosis awal 5 sampai 10 mg per hari dengan dosis maksimal 40 mg per hari. Yang keempat ada lisinopril dengan dosis awal 2,5 sampai 5 mg per hari dengan dosis maksimum 40 mg per hari. Yang kelima ada quinapril dengan dosis awal 5 sampai 10 mg per hari dengan dosis maksimal 20 mg per hari. Selanjutnya ada golongan angiotensin reseptor blocker. Yang pertama ada losartan dengan dosis awal 2,5 sampai 25 mg dengan dosis maksimal 150 mg. Yang kedua ada kandensartan dengan dosis awal 4 sampai 8 mg dengan dosis maksimal 32 mg. Yang terakhir ada valsartan dengan dosis awal 40 mg dengan dosis maksimal 160 mg. Baiklah, perkenalkan saya Muti Kurnia Auliani dengan NIM 2101140. Di sini saya akan melanjutkan mengenai obat kardiotonik dan kardiaka. Yang pertama itu definisi obat-obat kardiotonik dan kardiaka.
Nah, kardiotonik itu adalah obat yang digunakan untuk memperkuat kerja jantung yang digunakan pada gangguan jantung yang disebut dengan dekompensasi jantung atau gagal jantung. Nah, mekanisme kerja dari obatnya yaitu yang pertama ada glikosid jantung yang termasuk golongannya itu ada digoksin, metildigoksin, dan digotoksin. Dia itu dapat menghambat pompa NAK ATPase yang menghasilkan peningkatan natrium intraseluler yang menyebabkan lemahnya pertukaran natrium atau kalium dan meningkatkan kalsium intraseluler. Yang B, dopaminergik yang termasuk golongannya yaitu dopamin, ibopamin, dan dubotamin. Dia itu dapat meningkatkan produksi CAMP dengan meningkatkan reseptor adrenergic beta. Yang ketiga, yang C, ada penghambat fosfodiesterase, yaitu golongannya itu ada amrinom dan milrinom. Nah, dia itu dapat merupakan penghambat enzim fosfodiesterase yang selektif yang dapat bekerja pada jantung. Hambatan enzim ini dapat menyebabkan peningkatan kadar siklik AMP atau CAMP dalam sel miokard yang akan meningkatkan kadar kalsium intrasel. Kemudian ada indikasi obatnya. Yang pertama itu ada glikosid jantung, dia itu dapat merupakan obat glikosida jantung yang bekerja dengan cara mempengaruhi beberapa jenis mineral yaitu natrium dan kalium dalam sel-sel jantung. Yang kedua itu dopaminergik. Dopamin adalah obat yang membantu kerja jantung dalam memompa darah saat terjadi shock, yaitu kondisi di mana pasokan darah, oksigen, dan nutrisi ke jaringan serta organ tubuh berkurang atau hipoperfusi. Nah, kondisi ini bisa dipicu oleh gagal jantung, spesifis, atau cedera. C. Penghambat fosfodiesterase, yaitu indikasi obatnya yaitu terapi tambahan pada penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK berat yang disertai dengan bronkitis kronik. Kemudian ada efek samping penggunaan obatnya. Yang pertama pada obat glikosid jantung yaitu muntah, hilang nafsu makan, mual, sakit kepala, tubuh terasa lemah atau pusing, diare, cemas, depresi. Kemudian ada dopaminergika, yaitu peningkatan denyut jantung tidak teratur atau jantung berdebar, pusing yang berat hingga ingin pingsan, sesak napas, dan nyeri dada. Kemudian pada penghambat fosfodiesterase itu efek sampingnya itu dispepsia, sakit kepala, kemerahan pada wajah, pusing, mialgia, gangguan penglihatan. Kemudian kontraindikasi obat. Pada golongan glikosid jantung, kontraindikasinya itu pada pasien dengan fibrasi ventrikel dan riwayat hipersensitivitas terhadap digoksin atau digitalis lainnya. Yang B, dopaminergika, kontraindikasi obatnya itu pada pasien pheochromocytoma, fibrilasi ventrikel, dan tachycardia yang belum terkoreasi. Kemudian penghambat fosfodiesterase, kontraindikasinya hipersensitivitas, gangguan hati sedang atau berat, remaja di bawah 18 tahun, kehamilan atau merencanakan hamil, dan menyusui. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu penyakit kardiovaskular atau yang biasa disebut dengan penyakit jantung umumnya mengacu pada kondisi yang melibatkan penyempitan atau pemblokiran pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung, nyeri dada atau angina atau stroke. Obat kardiovaskular itu merupakan kelompok obat yang dapat mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah secara langsung atau tidak langsung. Nah, obat-obat kardiovaskular ini terdiri dari obat antihipertensi, obat anti angina, obat anti aritmia, obat gagal jantung atau inotropik positif, dan obat kardiotonik dan kardiaka. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.